Assalamualaikum. Pemateri Progressive Writing Training 1 2026, Karosa Adelia SPD, yang kami hormati, Ketua Umum UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Saudari Dina Hilyati, yang kami hormati, Ketua Pelaksana Progressive Writing Training 1 2026, Saudari Safira Zahra, dan yang kami banggakan, seluruh panitia dan peserta Progressive Writing Training 1 yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Progressive Writing Training 1 dengan tema Think, Write, Stand Out, mengembangkan ide menjadi esai yang kritis dan berdaya saing. Perkenalkan, saya Aisyah Dina Sabila, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ULM. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pembacaan doa. 5. Penyampaian materi. 6. Sesi tanya jawab. 7. Penyerahan sertifikat pemateri. 8. Penutup. Dan yang terakhir, foto bersama. Baiklah, kita memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars ULM. Kepada seluruh hadirin, diharapkan untuk mengikuti dengan khidmat.
Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti dengan khidmat. Memasuki acara ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Progressive Writing Training 1 2026. Kepada Saudari Safira Zahra, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, yaitu Kakak Rosa Adelia SPD. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kita pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum UKM Penelitian dan Penalaran Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Saudari Dina Hilyati, serta teman-teman peserta Progressive Writing Training yang berbahagia. Saya banggakan. Atas karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini, baik panitia, pemateri, maupun teman-teman peserta yang hadir pada hari ini. Melalui kegiatan dengan tema kita hari ini yaitu Think, Write, Stand Out, mengembangkan ide menjadi esai yang kritis dan berdaya saing. Di sini tentunya kita akan belajar bersama-sama tentang membuat atau mengembangkan ide menjadi itu. Kita sering merasa nih kalau menulis esai itu susah, apalagi untuk pemula atau bahkan biasanya bingung harus memulai menulis esai itu dari mana. Padahal sebenarnya saya yakin setiap orang punya ide dan cara berpikir yang menarik untuk disampaikan. Tinggal bagaimana nih kita belajar menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Karena lewat tulisan kita bisa menyampaikan gagasan, solusi, bahkan inspirasi untuk banyak orang. Saya berharap kegiatan hari ini bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat dan menambah pembelajaran serta semangat teman-teman dalam dunia kepenulisan. Jadi, saya harap juga nantinya untuk peserta jangan ragu untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri kita hari ini. Semoga materi yang nantinya disampaikan oleh Kakak Rosa Adelia SPD dapat memberikan banyak wawasan baru dan membantu teman-teman untuk lebih percaya diri dalam menulis esai. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Safira Zahra atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Saudari Dina Hilyati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri pada kegiatan Progressive Writing Training 1 2026, Kak Rosa Adelia SPD. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Progressive Writing Training 2026, Saudari Safira Zahra, serta yang saya banggakan seluruh panitia PWT 1 serta peserta yang berhadir baik dari Universitas Lambung Mangkurat maupun berbagai perguruan tinggi lainnya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan Progressive Writing Training 1 2026 ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili UKM Penelaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terlebih, kami merasa sangat senang dan bangga ketika kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari berbagai universitas yang menunjukkan bahwa semangat belajar dan berkembang dalam bidang kepenulisan ilmiah semakin luas dan inklusif. Kegiatan PWT 1 ini merupakan salah satu upaya kami dalam menyediakan ruang belajar, khususnya untuk mengembangkan kemampuan menulis esai yang kritis, sistematis, dan memiliki daya saing. Kita sama-sama tahu bahwa menulis, khususnya esai, bukan hal yang mudah. Seringkali kita memiliki banyak ide, tapi belum tahu bagaimana cara menyusunnya jadi tulisan yang utuh dan bernilai. Kami berharap melalui kegiatan ini, teman-teman peserta tidak hanya memperoleh pemahaman baru, tapi juga lebih percaya diri dalam menuangkan ide dan gagasan ke dalam tulisan. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan setiap sesi dengan sebaik-baiknya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Kak Rosa Adelia SPD yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu beserta pengalaman. Semoga apa yang nantinya disampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami berharap seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Progressive Writing Training 1 tahun 2026 resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Dina Hilyati atas sambutan sekaligus pembuka acara yang telah disampaikan. Memasuki acara keempat yaitu pembacaan doa. Doa pada hari ini akan dipimpin oleh Saudara Zainal Arifin Alamsyah. Kepada Saudara Zainal Arifin Alamsyah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat, keberkahan serta kelancaran agar seluruh rangkaian dari acara ini dapat berjalan dengan baik dan penuh manfaat. Bagi yang beragama Muslim, marilah kita bersama-sama mengawali doa dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas nikmat-Mu dan karunia-Mu sehingga kami dapat hadir dalam kegiatan Progressive Writing Training atau PWT dengan tema Think, Write, and Stand Out, mengembangkan ide menjadi esai yang kritis dan berdaya saing dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai karunia dan sarana untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, serta mengembangkan kemampuan kami dalam berpikir kritis dan menghasilkan tulisan yang bermanfaat. Berikanlah kemudahan kepada para pemateri dalam menyampaikan ilmu dan kepada seluruh peserta dalam memahami setiap materi yang diberikan. Ya Allah, mudahkanlah dalam diri kami semangat untuk terus belajar, berkarya, dan berani menyampaikan gagasan yang kritis, kreatif, serta bermanfaat bagi masyarakat. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh hari ini sebagai bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi sesama. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, serta orang-orang yang telah membimbing kami hingga saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zainal Arifin Alamsyah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yaitu penyampaian materi Progressive Writing Training 1 yang akan dipandu oleh Saudari Intan Nuraini selaku moderator. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan jalannya acara kepada Saudari Intan Nuraini selaku moderator. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Intan Nuraini selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi penyampaian materi pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, izinkan saya menyampaikan mengenai tujuan dari Progressive Writing Training 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai penulisan, khususnya dalam penulisan esai yang kritis dan berdaya saing. Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta dapat memperoleh ilmu, pengalaman, serta inspirasi baru dalam mengembangkan kemampuan menulis. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Rosa Adelia SPD. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Kak Rosa Adelia merupakan lulusan Universitas Riau yang berkegiatan baik bidang akademik maupun non-akademik. Kak Rosa aktif membagikan konten edukasi di sosial media serta menjadi founder Akademi Prestasi. Kak Rosa memiliki puluhan pengalaman di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Latar belakang beliau dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Beliau meraih IPK 3,91, menjadi mahasiswa berprestasi utama FKIP Unri, mengikuti program pertukaran mahasiswa atau PMM di Universitas Insan Budi Utomo, meraih puluhan prestasi tingkat nasional, peraih hibah kompetisi muda pengusaha P2K2 Universitas Riau. Pengalaman kegiatan beliau yaitu pertukaran mahasiswa merdeka dari Maret 2024 hingga Juli 2024, menjadi ketua kelompok Karangkates, mengikuti kegiatan modul Nusantara kategori kebinekaan, refleksi, dan inspirasi, terpilih sebagai delegasi mahasiswa PMM di Universitas Insan Budi Utomo dalam menyampaikan kesan dan pesan, bekerja sama dengan kepengurusan Kabinet Kepala Suku, sukses menyelenggarakan kegiatan Healing Team Karangkates di Pantai Balikambang, bekerja sama dengan mentor dan dosen modul Nusantara dalam mengarahkan kelompok Karangkates. Kemudian ada juga nih beberapa prestasi beliau. Yang pertama itu adalah founder Akademi Prestasi yang diikuti oleh seluruh pelajar atau mahasiswa se-Indonesia. Silver International Youth Conference di University Putra Malaysia Selangor 2025. Best Paper Esai International Competition University Putra Malaysia 2025. Mahasiswa berprestasi utama FKIP Universitas Riau. Mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka PMM 4 di Universitas Insan Budi Utomo. Gold Medal Lomba Esai Kompas Perti Universitas Riau tingkat nasional 2024. Juara 1 Lomba Esai Healing Time Competition Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tingkat nasional 2024.
Dan juga masih banyak prestasi-prestasi beliau yang sangat membanggakan. Kemudian pengalaman beliau di bidang speaker. Beliau sebagai narasumber webinar Essay at Your Fingertip Decade to Unlocking Your Potential and Passion, BEM Epkik Universitas Lambung Mangkurat 2024. Pemateri webinar Unlocking the Secret of Essay Mystery of the Journal the Publication Scientific Article, Hima Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun 2024. Pemateri webinar Improve Your Analytical Skill by Writing Essay oleh Hima Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2024, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau di bidang speaker. Kemudian ada pengalaman beliau di bidang juri. Juri Lomba Etnik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang tahun 2025. Juri Lomba Esai Nasional Kompetisi Riset dan Esai Nasional tahun 2025. Juri Lomba Esai Olimpiade Matematika tahun 2026. Kemudian ada juga keterampilan beliau. Ada soft skill, time management, problem solving, growth mindset, and optimism. Kemudian ada hard skill beliau, ada science and content writer, social media marketing, content strategy, budgeting, and English. Gitu. Atau contoh lainnya nih, kita misalkan Kak Siti gitu. Kak Siti dia mau bikin inovasi apa ya bagusnya ya? Oh iya, teknologi untuk mendeteksi banjir terintegrasi dengan IoT. Nah, jadi IoT ini adalah sistem yang dipakai sama Kak Siti nih gitu. Karena tanpa si IoT, idenya tuh nggak bakal berjalan dengan maksimal seperti itu. Nah, kalau misalnya di punya aku, teman-teman, ini aku bikin yaitu sistem kemasan barcode. Nah, kenapa barcode? Karena waktu itu temanya kebetulan edukasi gitu, edukasi nabzah. Jadi aku di sini tuh menggunakan sistem kemasan barcode gitu untuk menjelaskan tentang edukasi nabzahnya. Nah, terus habis itu teman-teman yang selanjutnya ini ada guna. Kalau guna ya ini kayak pada umumnya ya, kita menjelaskan apa kegunaan ide kita. Aduh bentar guys, ini kakak share screen lagi. Nah, contohnya di sini tunggu. Nah, jadi guna itu kita menjelaskan apa kegunaan dari ide kita. Ya, sesuai lah dengan namanya. Contohnya, punya kakak, ini kakak bilang nih, guna mengatasi pemutusan adiksi alkohol gitu. Terus terakhir tujuan, kalau tujuan ini opsional, kalau kita mau pakai silahkan, nggak dipakai juga nggak masalah. Karena tujuan ini ya itu kaitannya dengan visi misi gitu lah guys. Entah itu misalnya Indonesia Emas 2045, SDGs misalnya gitu. Jadi kalau judul kita udah kepanjangan, kita nggak masalah nggak memasukkan tujuan. Nah misalnya punya aku di sini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan ini judul-judul yang harus kalian hindari ya guys. Ini adalah judul yang apa ya, kayak umum banget lah. Jadi kalau misalnya kalian menawarkan judul seperti ini di dalam paper essay kalian, itu kemungkinan besar kalian bakal kalah. Karena dari judul ini, itu keunikannya nggak kelihatan nih sama sekali. Jadi pas orang ngebaca, loh ini apa ya gitu, kok kayak artikel di Google gitu. Sedangkan di dalam essay, kalian harus ingat kunci juaranya ada di solusi inovatif. Nah, jadi hindari ya guys judul-judul seperti ini, karena kalau kalian menawarkan judul seperti ini, itu kemungkinan besar kalian akan kalah. Nah, ini adalah judul yang baik guys, tapi maaf banget, ini PPT-nya lupa kakak revisi. Jadi maksud kakak, judul yang bagus itu gini lah. Jadi kayak misalnya nih, Smart Trust, teknologi pengolah sampah berbasis sensor proximity dan node MCU, guna menghasilkan biogas dan daur ulang sampah anorganik. Nah, jadi dari judul itu kelihatannya udah menarik, orang-orang udah tahu, oh anak ini bikin teknologi sampah pintar nih gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kakak bakal jelasin secara singkat aja ya, salah satu paper yang pernah kakak perlombahkan
Dan paper ini guys, itu dapat juara 1 di lomba esai tingkat nasional. Jadi ini adalah esai yang taraf final tadi, yang udah kita bahas dari tadi teman-teman. Jadi di taraf final ini, bentar teman-teman, ini kayaknya laptop kakak ada gangguan masalah lagi lah. Sorry banget ya guys, ini tiba-tiba sinyalnya hilang. Dan mungkin sambil nunggu ini share screen-nya loading, ini kakak mau jelaskan dulu terkait si taraf final ini. Jadi taraf final ini guys, itu adalah salah satu produk yang fungsinya untuk mengatasi kecanduan alkohol. Jadi kakak menggunakan bahan dandelion serta VCO. Nah, untuk dandelion sendiri sama VCO ini, itu kita harus punya landasan ilmiah. Kenapa kita menggunakan bahan tersebut gitu. Mungkin kepada panitia boleh bantu ini nggak? Boleh bantu share screen terkait papernya nggak, guys? Paper naskah esainya. Soalnya ini loadingnya lama banget nih. Kayaknya memang ada gangguan sinyal lah. Mungkin dari panitia boleh bantu backup. Maaf ya teman-teman. Ini bentar lagi materinya selesai kok. Oke, boleh Kak, sebentar ya. Oke, siap Kak, aman-aman. Dan mungkin sambil nunggu papernya di share screen guys, ini kakak juga mau menjelaskan ya, bagaimana cara membuka esai yang menarik. Jadi ketika kita buka esai itu ada yang namanya hook. Nah, hook ini itu adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, agar pembaca itu mau nih gitu, ngebaca esai kita gitu. Nah, misalnya nih, kalau yang kakak pakai ya, itu ada sebuah quotes. Boleh Kak dilanjut aja ke slide selanjutnya, ke teks selanjutnya. Oke, ini. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau untuk hook yang kakak pakai itu adalah sebuah quotes atau kutipan, yang mana kutipan ini itu menunjukkan urgensi permasalahan yang kita bahas gitu. Misalnya nih, kakak di sini membahas tentang alkohol, terus kakak menggunakan kutipan dari Thomas Bacon. Karena ketika wine masuk, kecerdasannya keluar. Nah, jadi dari quotes ini, itu menunjukkan urgensi masalah gitu. Kalau misalnya masalah yang kakak angkat itu penting banget untuk dibahas. Terus di sini juga ada konsep masalah. Jadi di konsep masalah, teman-teman silahkan deskripsikan apa permasalahan umum yang teman-teman bahas secara dasarnya terlebih dahulu. Jadi pas masuk di esai itu jangan langsung bahas hal-hal yang berat, kita mulai dari dasar-dasar terlebih dahulu. Nah, terus masuk ke data fakta. Ini data fakta kakak 2 paragraf ya guys, yang warna biru ini. Jadi data fakta ini kita menyampaikan data-data yang sifatnya itu miris. Jadi pas orang ngebaca, orang-orang merasa kaget nih gitu dengan data-data yang kita sampaikan. Nah, misalnya nih, ini ada data dari Respatiadi, katanya terdapat beberapa mahasiswa yang meminum alkohol, yaitu sebesar 48% itu udah mulai minum sejak masa SMA, terus habis itu sebesar 12% itu minumnya sejak SD, dan 20% itu minumnya sejak SMP. Nah, jadi ini data yang miris ya guys. Maksudnya kayak sekelas mahasiswa nih, mereka mau untuk mengkonsumsi alkohol gitu. Nah, jadi kita di sini menunjukkan data-data yang miris, yang bikin pembaca itu kayak merasa apa ya, kaget lah dengan hal-hal yang kita sampaikan. Nah, next lagi panitia. Nah, yang selanjutnya itu ada tentang urgensi permasalahan, teman-teman. Kalau di urgensi permasalahan, ini kita menjelaskan tentang kenapa masalah tersebut penting gitu untuk ditangani. Kepada panitia boleh di next lagi ke ini, ke apa tuh namanya, halaman selanjutnya. Nah, ini. Urgensi masalah itu adalah penjelasan tentang kenapa masalah tersebut penting untuk ditangani. Jadi kita berikan nih alasan kita. Terus dampak masalah, ini kita sebutkan apa dampak yang bakal ditimbulkan dari permasalahan yang kita bahas. Faktor penyebab, itu kita menyebutkan, menjelaskan apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa masalah tersebut bisa terjadi gitu. Nah, terus next lagi panitia.
Yang selanjutnya guys, itu ada solusi sebelumnya dan kekurangan solusi sebelumnya. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting teman-teman untuk ada di dalam esai kalian. Kenapa? Karena gap riset itu menjelaskan upaya-upaya yang udah pernah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang kita bahas. Dan dari upaya-upaya tersebut, kita harus bisa untuk menunjukkan kekurangannya. Contohnya nih, misalnya kakak dapat data untuk mengatasi permasalahan alkohol ini, pemerintah itu mengeluarkan sebuah upaya, yaitu adanya upaya preemptif, preventif, sama represif. Nah, dari upaya-upaya tersebut, kita harus bisa nih untuk menunjukkan kekurangannya. Contohnya, ini ada nih data dari WHO. Kata WHO, permasalahan represif itu bisa menyebabkan yang namanya gangguan-gangguan adiksi gitu. Ada gangguan gejala motorik, kejiwaan, terus kesadaran, segala macam. Nah, jadi karena solusi sebelumnya punya kekurangan, makanya ide kita muncul. Nah, kita menjelaskan nih, di bagian gagasan yang ditawarkan, kita menjelaskan apa ide yang kita buat dan kenapa ide tersebut kita sampaikan gitu. Nah, boleh next lagi, Kak. Nah, ini adalah thesis statement, kita menyampaikan apa inti judul kita. Dan yang selanjutnya guys, kalau di bagian pembahasan, ini menurut kakak bagian yang paling mudah. Kenapa? Karena di bagian pembahasan, ini lebih banyak opini atau argumen dari kita sebagai penulis. Contohnya, kayak definisi esai, definisi ide gitu. Itu kita menjelaskan apa sih ide yang kita buat gitu. Nah, di landasan teori ini, itu kita menyampaikan alasan kenapa kita menggunakan ide tersebut, tetapi alasannya dilandaskan pada landasan teori. Contohnya, kakak di sini bikin inovasi dari bahan dandelion. Nah, itu kakak tambahkan tuh teman-teman, kenapa kakak menggunakan bahan dandelion gitu. Contohnya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh XXX menyatakan dandelion memiliki kandungan ini, yang mampu untuk mengatasi stres oksidatif akibat konsumsi alkohol. Jadi kalau ada landasan ilmiah, ya orang-orang jadi tahu nih, oh anak ini pakai bahan ini, itu dikarenakan ini gitu. Tapi kalau nggak ada landasan ilmiah, ini bikin esai kalian itu nggak realistik. Contohnya kayak kalian bilang nih, alasan penggunaan dandelion karena menurut penulis dandelion itu bergizi. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu peluang menangnya dikit banget karena landasan ilmiahnya nggak ada gitu. Next lagi panitia. Nah, ini kita juga menjelaskan target pengembangan, itu kira-kira kita ngasih ide ini itu untuk siapa, siapa konsumennya. Next lagi. Nah, selanjutnya ini prosedur. Prosedur kita menjelaskan bagaimana proses pengembangan ide. Nah, kakak pernah nih dapat pertanyaan, Kak, aku mau nanya, itu kan ide kakak belum pernah dikembangkan ya? Kok kakak bisa tahu sih gitu, cara-cara pengembangannya gitu, atau prosedur pengembangannya? Nah, jadi itu kakak melakukan konsep ATM, teman-teman. Kakak cari jurnal yang mirip, yang bahas tentang gimana cara bikin minuman teh dari dandelion, terus habis itu kakak adopsi nih di dalam ide kakak gitu. Nah, terus pihak terlibat, ini kita sebutkan untuk ngembangin ide ini, itu melibatkan siapa saja. Next lagi, panitia. Next lagi. Oke, yang selanjutnya ada analisis implementasi. Jadi di analisis implementasi ini itu kita menjelaskan apa aja langkah-langkah yang bakal kita lewati kalau seandainya ide ini diimplementasikan. Jadi sifatnya tuh kayak perencanaan gitu lah guys. Boleh next lagi panitia? Nah ini kita sebutkan apa keunggulan ide kita. Next lagi. Nah, ini adalah bagian yang penting guys, prototype. Jadi prototype ini ya, percuma kita ngejelasin ide kita kayak A, kayak B, tapi kalau misalnya nggak ada visualisasinya, itu percuma. Karena visualisasi ini itu tujuannya untuk memberikan gambaran yang fix bagaimana bentuk ide kalian. Jadi terserah kalau kalian mau bikin aplikasi, mau bikin alat, teknologi, segala macam, selama dia punya produk fisik, itu silahkan, atau bentuk fisik, silahkan bikin ininya, prototipenya gitu. Dan yang selanjutnya ini terakhir ya, penutup. Ya, penutup kayak pada umumnya berisi kesimpulan serta saran. Nah, mungkin gitu teman-teman materi yang bisa kakak sampaikan. Mungkin agak lewat ya dari ini 40 menit. Maaf ya teman-teman.
ini kakak kembalikanlah kepada moderator kita dan terima kasih guys atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Kak Rosa Adelia SPD atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, menarik, dan tentunya informatif. Baik, tadi kita telah mendengar pemaparan materi mengenai definisi esai, kemudian apa bedanya dengan LKTI, masalah dan solusi, bagaimana cara mencari solusi inovatif dan penyusunan judul serta esainya itu sendiri. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan pertanyaannya. Pertanyaan juga dapat disampaikan melalui kolom chat Zoom meeting. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Itu tadi ada yang bertanya atas nama Akila dan Alivia ya. Bisa saja disampaikan untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Izinkan Ulun bertanya, nama Ulun Hatu Akilah. Untuk pertanyaannya kan tadi ada dipaparkan tentang struktur isi esainya. Nah, semisal nih Kak, kalau ada aturan maksimal lembarnya itu tidak terlalu banyak, misal kayak 5-6 halaman aja. Kalau dari Kakak, dari semua struktur itu kira-kira apa aja yang lebih diutamakan untuk masukan atau kayak apakah sebenarnya semua struktur tuh bisa aja kita masukkan ke dalam isinya walaupun cuman 6 halaman. Sekian Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Akila dan Alivia yang sudah bertanya. Dari Kak Rosa Adelia, apakah ingin menjawab terlebih dahulu atau ingin ditampung pertanyaannya? Kayaknya langsung aku jawab ya, Kak. Oke, baik. Untuk Kak Rosa Adelia dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak. Dan terima kasih juga kepada Akila yang udah menyampaikan pertanyaannya. Nah, jadi tadi teman kita ya, Kak Akila itu bertanya bagaimana kalau semisalnya esainya itu halamannya terbatas gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya esainya itu terbatas, misalnya ada esai yang panjangnya 3 halaman, ada esai yang panjangnya 5 halaman atau 6 halaman nih. Nah, jadi Kak, kita nggak memasukkan semua yang aku buat tadi Kak. Kita cuma memasukkan bagian-bagian yang penting. Nah, misalnya kalau untuk bagian ini, bagian pendahuluan ya, kita bisa nih untuk menggabungkan konsep masalah serta data fakta dijadikan satu paragraf. Terus habis itu yang selanjutnya itu kan kita ngejelasin urgensi nih, kenapa masalah tersebut penting untuk ditangani. Nah, kita bisa nih untuk menggabungkan dengan dampak ya urgensi serta dampak gitu. Jadi kita jelaskan kenapa masalah itu penting dan apa dampak yang bakal dihasilkan gitu dari permasalahan tersebut. Nah, terus habis itu masuk nih ke bagian yang selanjutnya.
faktor penyebab itu nggak masalah kalau misalnya nggak kita masukkan, karena esainya terbatas nih halamannya gitu. Jadi kita bisa untuk menambahkan ini, eh, apa namanya itu gap reset. Nah, gap reset itu dijadikan satu paragraf aja teman-teman. Gap reset itu isinya adalah apa kekurangan, apa solusi terdahulu dan apa kekurangannya. Terus bagian terakhir dari pendahuluan itu adalah thesis statement atau pernyataan inti judul kita. Nah, kalau di bagian pembahasan, ini kita masukkan bagian-bagian yang penting nih, yang memang ngebahas ide. Contohnya, apa ide yang kita buat, tujuan ide kita ini untuk apa, terus novelty-nya apa, terus kita juga bisa menjelaskan landasan teori, dan kita menjelaskan bagaimana konsep ide, kayak prosedur pembuatan idenya gimana, prototipe idenya seperti apa, komponen idenya apa saja. Nah, jadi kita rincikan secara lebih rinci tentang konsep ide kita. Nah, mungkin yang terakhir ya, Kak, kita juga bisa menjelaskan apa dampak dari implementasi ide kita, dampak positifnya. Terus habis itu kita juga bisa menjelaskan apa kelebihan serta kekurangan ide. Nah, terus kalau yang terakhir, penutup ya, itu nggak bisa diringkas-ringkas lagi. Ya, penutup isinya adalah kesimpulan serta saran. Nah, terus Kak, bagian yang tadi Kak, kayak ada pihak terlibat nih, ada analisis implementasi. Terus atau mungkin kayak kita mau nambahin perbandingan gitu, apa bedanya ide kita sama ide-ide orang lain. Nah, itu Kak, kita bisa untuk menambahkan di lampiran. Nah, jadi lampiran ini itu fungsinya adalah untuk memperjelas hal-hal yang tidak sempat kita sampaikan di dalam isi paper kita. Contohnya, prototipe kita mau menambahkan nih, terus prototipe gak muat di bagian pembahasan. Ya udah, kita pindahkan tuh di bagian lampiran. Atau misalnya pihak terlibat, itu kita juga bisa tambahkan di lampiran. Atau analisis implementasi, analisis kompetitor, SWOT, atau berbagai analisis lainnya, itu bisa kita masukkan ke dalam lampiran. Nah, jadi gitu ya, Kak. Prioritas utama yang kita bahas di dalam paper, kalau misalnya dia halamannya terbatas, itu cukup ngejelasin apa ide kita, kayak konsep ide kita seperti apa, bagaimana cara kerja ide kita. Nah, sedangkan kalau di bagian pendahuluan, ya seperti yang aku jelaskan tadi lah, apa masalahnya, kenapa masalah itu penting, dan apa gap risetnya. Nah, jadi gitu Kak Akila untuk jawabannya. eh, ini aku kembalikan kepada Kak Intan. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kita atas jawabannya. Mungkin dari Akila, apakah ada tanggapan lagi? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, di sini ada yang bertanya lagi nih. Atas nama Bima, katanya saya pernah ikut lomba esai, itu ada abstraknya Kak. Nah, kalau ada abstraknya gitu, runtutannya gimana ya Kak per kalimatnya ya? Mungkin Oke, dari oke. Kak Rosa bisa dijawab. Oke, siap Kak. Ini pertanyaan bagus Kak, yaitu tentang abstrak. Jadi kadang memang ada ya lomba esai yang pakai abstrak, tapi nggak semua lomba esai ya teman-teman, cuman beberapa aja. Jadi kalau misalnya seandainya ada abstrak di dalam perlombaan esai yang kalian ikuti, ya abstraknya itu jangan bikin yang kepanjangan gitulah. Abstrak itu rata-rata panjangnya di 250 kata teman-teman, atau maksimalnya 300 kata lah. Jadi yang kita masukkan di dalam abstrak itu adalah ibaratnya kayak rangkuman, rangkuman secara keseluruhan. Apa isi esai yang kita bahas gitu. Nah, jadi urutan yang pertama Kak Bima itu ya tentunya kita ngejelasin latar belakang masalah. Jadi kita sebutkan nih apa permasalahan yang kita bahas, terus tambahkanlah data validnya. Contohnya, kita mau bahas tentang permasalahan stunting. Nah, nanti Kak Bima bisa nih Kak kayak bilang, stunting merupakan salah satu penyakit yang masih banyak diidap oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh data Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa total prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka 19,8%. Contohnya kayak gitu. Nah, setelah kakak ngejelasin latar belakang masalah, kakak bisa nih untuk menyampaikan terkait ini gagasan kakak gitu. Kakak bilang, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah solusi inovatif
Dan oleh karena itu penulis menawarkan gagasan apa ya contohnya ya kita bikinlah inovasi susu dari tulang ikan tuna gitu. Oleh karena itu penulis menawarkan sebuah gagasan yaitu Pitun, inovasi minuman healthy drink yang berbahan tulang ikan tuna bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi setelah ngejelasin apa gagasan yang kakak tawarkan, itu kakak bisa nih kayak menjelaskan konsep ide kakak serta prediksi dampak dari ide kakak. Contohnya, kakak bilang, pada inovasi Pitun mengandung gizi ini yang mampu untuk mengatasi pemenuhan gizi pada anak-anak. Contohnya gitu, sehingga bisa untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Terus jelaskan dampaknya atau manfaatnya. Apabila ide ini diimplementasikan, maka dampak ke depannya adalah bisa untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar segini gitu. Nah, setelah itu baru masuk nih Kak ke bagian akhir, yaitu Kakak menjelaskan kayak inilah kesimpulan gitulah atau kayak rekomendasi gitu. Nah, contohnya oleh karena itu penulis berharap gagasan Pitun bukan hanya menjadi sebuah gagasan tertulis melainkan bisa dikembangkan oleh pemerintah atau pihak akademisi di masa yang akan datang. Contohnya gitu. Nah, jadi gitu ya Kak untuk abstrak di bagian esai, gak yang panjang-panjang. Ya di dalam KTI juga nggak panjang sih teman-teman, sekitar 250 atau enggak 300 kata. Jadi isinya tuh adalah rangkuman secara singkat apa ide yang kita bahas gitu. Nah, mungkin gitu Kak Bima dan ini aku kembalikan kepada Kak Intan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rosa atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa saja ditanyakan. Oh, ini ada yang bertanya atas nama. Atas nama Muhammad Irfan ya. Oke, bisa saja nih disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Irfan. Mungkin sebelumnya mungkin langsung aja ke bagian pertanyaan. Tadi kan menarik pembahasannya terkait bagaimana sih cara membuat ide inovasi gitu yang belum dibawakan oleh orang lain. Nah, pertanyaannya adalah Kak, bagaimana sih caranya agar kita tuh tahu bahwa ide yang kita bawakan itu belum pernah diikutkan oleh peserta yang lain? Karena kan biasanya banyak lomba yang mensyaratkan bahwa ide yang kita bawakan tuh belum pernah dibawakan oleh orang lain atau belum pernah dimenangkan dalam sebuah perlombaan esai gitu, Kak. Nah, terus mungkin izin ke pertanyaan yang kedua, Kak, bagaimana sih caranya menyusun teks esai gitu? Karena kan biasanya ada tingkat plagiarisme kalau misalkan kita menyusun teksnya itu menggunakan AI gitu, Kak. Mungkin itu aja, Kak, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Irfan atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Rosa bisa dijawab. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara kita agar tahu apakah ide esai kita ini itu memang baru gitu, kayak belum pernah dilombakan sebelumnya oleh orang-orang lain. Nah, mungkin aku mau jelasin ini dulu Kak, terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya idenya mirip, itu sebenarnya bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika kita plagiat karya orang atau orang yang plagiat karya kita. Nah, itu baru salah, Kak. Dari beberapa kasus, aku kan juga membimbing ini ya, guys, membimbing penulisan esai. Jadi, aku tuh sering nih nemu peserta kelas yang idenya tuh mirip-mirip. Apalagi kalau misalnya bahas topik pendidikan sama kesehatan mental. Nah, idenya tuh nggak bakal jauh dari aplikasi. Aplikasi ini, aplikasi itu. Nah, misalnya ada di topik kesehatan mental ya. Itu idenya mirip-mirip Kak Irfan. Kayak topik apa tuh namanya aplikasi untuk screening lah,
Terus habis itu ada juga nih kayak aplikasi untuk tempat healing gitulah, rekomendasi tempat healing. Atau misalnya kayak aplikasi yang ngajarin gini gitu. Jadi kayak ide mirip-mirip itu Kak, itu bukan menjadi sebuah permasalahan. Yang menjadi masalah ketika ada orang yang plagiat karya kita atau kita yang plagiat karya orang. Nah, jadi maksud keterangan di buku panduan yang karya belum pernah dilombakan sebelumnya, karya merupakan sesuatu inovasi baru segala macam. Nah, itu maksudnya bukan berarti idenya tuh nggak boleh mirip gitu. Tapi kita nggak boleh memperlombakan karya yang sama atau karya orang lain yang pernah diperlombakan gitu. Nah, itu adalah maksud dari keterangan dari panitia tersebut atau dari buku panduan. Nah, terus habis itu, kalau misalnya ide kita mirip, itu ya cuman mirip dari segi konsep aja sih teman-teman. Tapi kan dari cara kita menjelaskan, itu nanti tergantung kita lagi. Nah, contohnya kayak si X dia bikin aplikasi kesehatan mental. Dia bikin fiturnya ada screening misalnya, terus habis itu ada rekomendasi tempat healing. Nah, terus si A dia juga bikin nih inovasi aplikasi kesehatan mental. Memang ada di dia fitur screening, ada juga rekomendasi fitur-fitur yang lain, tapi jarang kasusnya itu yang 100% mirip banget. Kalau mirip-miripnya itu ada, tapi 100% mirip itu belum ada. Dan cara kita menyajikan itu juga pasti berbeda gitu. Nah, jadi itu untuk yang pertama Kak Irfan. Gimana caranya biar kita apa ya? Kayak ya jangan inilah kayak jangan berpikir kalau ide kita ini pasti mirip dengan orang lain. Karena kalau misalnya mirip-mirip itu ya wajar, yang menjadi masalah ketika kita plagiat dan setiap ide pasti dia nggak 100% mirip. Pasti ada perbedaannya gitu. Contohnya kayak minuman teh adiksi, kok minuman teh adiksi, permen adiksi teman-teman. Itu kan kakak dulu pernah ngajarin ini ya mahasiswa di Unri juga. Jadi kakak ada share paper permen adiksi rokok. Nah itu kami konsep idenya mirip kak. Aku pakai akar manis, terus si B dia make ini apa ya? Kalau nggak salah kunyit sama daun mint. Terus si C dia make permen adiksi rokok juga, tapi dia pakai bahan lain. Jadi kita nggak masalah nih idenya tuh mirip-mirip dengan catatan ya kita nggak ngeplagiat karya orang. Nah, itu adalah apa tuh namanya pertanyaan pertama. Nah, terus yang kedua tadi tentang apa Kak? Aku tiba-tiba lupa. Boleh diulang lagi Kak Irfan pertanyaan keduanya? Oke, baik Kak. Izin mengulang pertanyaan yang kedua. Ini Mm-mm. terkait bagaimana kalau misalkan kita menyusun teks esainya atau kalimat esainya ini menggunakan AI Kak. Kan biasanya Oke. sering plagiarismenya itu tinggi gitu Kak dengan menggunakan bahasa AI. Sedangkan kalau misalkan kita menyusun menggunakan bahasa kita sendiri itu yang memungkinkan juga adanya plagiarisme atau mungkin ya kedentek juga gitu Kak. Hmm. Oke, makasih Kak Irfan. Jadi gimana caranya agar kita itu nggak kedetek sama AI? Pertama guys, kasus web buat ngecek apakah kita menggunakan AI atau enggak, itu websitenya menurut kakak nggak valid 100%. Kakak beberapa kali itu pernah nulis paper yang memang kalimatnya tuh kakak tulis sendiri, tapi pas kakak coba cek ke website untuk ngedetek apakah ini terindikasi plagiat AI atau enggak, nah itu kakak kedetek teman-teman, sebesar berapa ya kemarin ya, kayaknya 20-an% lah. Padahal itu 100% murni bahasa yang kakak pakai. Jadi yang pertama, aplikasi atau website untuk deteksi AI itu menurut kakak belum valid 100%. Terus yang kedua, Kak Irfan, kita kalau misalnya pakai AI itu, ya kita di sini gunain untuk media belajar, bukan untuk media ngerjain esai kita, bukan media untuk ngerjain paragraf kita. Nah, mungkin boleh nih kayak kita, aku merasa nih ya, paragraf aku kok jelek banget ya, gitu, nggak enak dibaca. Nah, kita boleh nih minta bantu ke AI untuk merapikan, tapi jangan dikopas, jangan disalin. Kita ketik ulang lagi, kita baca, terus kita ketik ulang lagi dengan bahasa kita. Biar nanti kita terlatih untuk menyusun sebuah kalimat. Nah, terus habis itu, kalau misalnya tipsnya ya, biar nggak kedeteksi, itu menurut aku ya itulah. Pertama di parafrase tadi, jangan sampai kita ngekopas, kita ketik ulang sendiri. Dan yang kedua, aplikasi AI atau aplikasi deteksi AI, itu memang nggak 100% valid. Nah, tapi kalau misalnya Turnitin ya Kak Irfan, kan ada ini ya, Turnitin buat ngecek plagiarisme dari segi jurnal-jurnal yang kita pakai. Nah, kalau misalnya Turnitin itu valid Kak. Karena kalau misalnya Turnitin ini kan dia mengkaji ini ya, seberapa persen tingkat plagiarisme kita dari adopsi-adopsi jurnal yang kita pakai.
Nah, itu cara menghindarinya, kita harus parafrase kalimat. Jadi misalnya nih, kita dapat di dalam artikel B gitu. Nah, jadi kata artikel B, stunting adalah sebuah permasalahan yang ditandai dengan terganggunya tumbuh kembang anak akibat rendahnya angka pemenuhan gizi, misalnya kayak gitu. Nah, itu jangan kita kopas, kita harus ubah nih kalimatnya. Nah, kita misalnya ubah seperti ini. Stunting merupakan salah satu permasalahan akibat rendahnya pemenuhan gizi yang pada akhirnya menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi terhambat. Nah, itu kan kalimatnya berbeda ya, Kak. Bunyinya berbeda, tapi maknanya masih sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk cek Turnitin itu bisa dihindari dengan jangan melakukan kopas atau jangan yang 100% mirip nih bahasanya. Tapi kalau di Detex AI, ya seperti tadi, pertama aplikasi buat Detex AI atau web AI itu belum 100% yang valid atau 100% akurat. Dan yang kedua, AI itu bukan untuk media ngerjain paragraf kita. Kita boleh bertanya ke AI dengan catatan kita nanti harus ngetik ulang lagi. Biar nanti kita terstimulus gitulah untuk bisa menulis paragraf-paragraf gitu atau kalimat-kalimat. Nah, mungkin gitu Kak Irfan. Terima kasih Kak atas pertanyaannya dan aku kembalikan kepada Kak Intan. Oke, terima kasih kepada Kak Rosa atas jawabannya yang sangat jelas. Mungkin ada nih satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Jika ada yang masih kurang paham, bisa saja disampaikan. Auliana. Oke, ini ada yang bertanya nih atas nama Nur Auliana. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Aulia. Saya ingin bertanya terkait penentuan judul karya tulis dan pengembangan ide baik esai maupun LKTI. Sebelumnya saya mau cerita dulu Kak. Jadi di prodi angkatan saya ada tugas mata kuliah kewirausahaan dari dosen untuk membuat proposal usaha. Nah, awalnya kami diminta membuat usaha sederhana untuk dijual. Namun kemudian kami diwajibkan untuk mengikuti program P2MW di tingkat fakultas. Nah, permasalahannya usaha yang kami jalankan masih berupa usaha makanan atau jasa yang sederhana dan belum memiliki inovasi. Jadi, kami kesulitan dalam menentukan judul yang menarik dan menyusun ide agar proposal kami dapat bersaing dengan prodi lain. Nah, oleh karena itu, saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan judul yang baik serta mengembangkan ide usaha agar proposal kami tetap layak dan memiliki daya saing jika belum ada inovasi yang menarik. Deadline-nya hamin 1 minggu Kak Hicks, jadi belum bisa buat inovasi yang menarik dan targetnya kalau bisa lolos di fakultas. Oke, panjang banget nih ceritanya, latar belakangnya. Mungkin dari Kak Rosa Adelia bisa saja untuk dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk ini ya, lomba-lomba yang produknya itu kita implementasikan, produknya kita kembangkan, itu diusahakan produknya ini gak seribet ini lah guys, gak seribet di esai. Contohnya kalau di esai tadi kan bikin teknologi gitu untuk mendeteksi keberadaan jenazah segala macam. Nah, jadi kalau misalnya di P2MW atau di PKMK atau di ya lomba-lomba wirausaha lainnya, itu jalankan sebuah inovasi yang sifatnya realistik untuk diimplementasikan. Nah, contohnya nih misalnya, kalau misalnya untuk pencarian idenya ya Kak, itu Kakak bisa dengan menggunakan yang aku ini tips tadi untuk brainstorming dengan GPT. Atau cara yang kedua itu ada juga dengan mencari referensi dengan membaca jurnal. Nah, misalnya di sini Kak Aulia, mana tadi ya idenya? Nah, jadi tadi Kak Aulia itu bikin produk makanan gitu. Nah, jadi makanannya ini Kak, itu nanti harus kita deskripsikan atau kita modifikasi dengan lebih layak gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya, ini cuma contoh aja ya. Misalnya Kak Aulia mau bikin bolu nih gitu. Jadi bolunya ini itu pada umumnya Kakak bikin bolu yang udah pernah kita konsumsi sebelumnya. Kayak bahannya dari tepung lah,
terus habis itu bahannya ada dari apa tuh namanya, ada dari coklat lah atau gimana gitu. Jadi kayak bolu-bolu pada umumnya. Terus kalau dia kalau misalnya diikutkan ke lomba PKM atau P2MW, yang mana PKM atau P2MW ini juga menuntut inovasi. Nah, ini bisa Kak, Kakak menyampaikan atau menambahkan bahan-bahan yang sifatnya unik. Contohnya Kak, misalnya Kakak di sini bikin bolu, tapi pemanisnya itu Kakak nggak menggunakan gula pasir. Tapi Kakak menggantinya itu entah dengan sari kurma misalnya, atau dengan menggunakan pemanis stevia gitu. Atau contoh lainnya nih, Kakak di sini untuk tepungnya, kalau orang kan pakai apa buat bolu itu biasanya pakai tepung ini nih, tepung terigu gitu atau tepung-tepung yang lainnya. Nah, sedangkan Kak Aulia ini bisa nih tak pakai tepung dari apa namanya itu kulit pisang terus dicampur dengan tepung tulang ikan gitu. Tulang ikan ya guys, bukan daging ikan. Jadi kita di sini tuh harus menyampaikan keunikan Kak. Nah, jadi caranya itu bisa nih dengan perbaca jurnal-jurnal gitu atau cari di referensi-referensi. Misalnya kayak kakak cari nih jurnal membahas tentang bolu inovatif gitu. Nah nanti itu bakal keluar tuh kak. Kayak ada yang pakai bahan tulang ikan tuna tadi atau tulang ikan patin gitu. Atau misalnya kak Aulia mau make apa tuh namanya bahan khas Banjar gitu. Nah jadi kayak komoditi lokal itu juga bisa kak. Jadi gitu sih kak untuk caranya ya. Bisa dengan brainstorming GPT, bisa juga dengan baca-baca jurnal. Tetapi apa yang kita sampaikan di ide yang sifatnya itu dikembangkan kayak di program PKM, P2MW, itu usahakan produknya realistik untuk diimplementasikan. Nah, mungkin salah satu contohnya ya teman-teman, ini peserta kelas kakak itu pernah ikut kegiatan P2MW, jadi mereka itu bikin produk inovatif, yaitu kecap dari apa ya, dulu kulit nanas. Nah, kecap dari kulit nanas. Nah, itu kan inovatif juga ya, kayak sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, jadi gitu Kak Aulia. Kakak bisa coba-coba cari referensi, bisa juga brainstorming dengan GPT. Dengan catatan apa yang kakak kembangkan itu realistik dan dari kakak sendiri mampu untuk mewujudkan produk tersebut. Nah, mungkin gitu Kak, aku kembalikan kepada Kak Intan. Oke, sama-sama Kak Aulia. Oke, terima kasih untuk Kak Rosa atas penyampaian penjelasannya. Sepertinya antusias sekali nih dari peserta untuk bertanya. Mungkin bonus satu kali lagi ya untuk pertanyaan bisa disampaikan. Jangan lupa juga untuk para peserta mengisi presensi yang sudah disediakan panitia di kolom chat. Terima kasih. Untuk dari Irsalina Nurma bisa disampaikan ya pertanyaannya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Izin saya mau bertanya. Kalau kata kakak tadi kan beberapa ide-ide itu kan menghadirkannya itu sebuah inovasi ya kak. Dan kebanyakan kalau tergantung idenya gitu kan, apakah nanti idenya mengarah yang kayak misalnya kalau kata kakak tadi kayak pariwisata, akhirnya kemungkinan besar membuat aplikasi ke arah pariwisata atau kayak gimana. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan dan dilema dari awal saya coba terjun ke dunia esai. Itu yang saya pertanyakan, apakah esai ini harus selalu soal aplikasi, Kak? Soalnya yang saya pikirkan itu apakah bisa esai itu sebenarnya kayak kita coba bahas atau kayak mengkritik atau kayak gimana terus menghadirkan solusi yang mungkin kayak nggak pernah dipikirkan sama orang lain gitu. Apakah itu bisa Kak? Jadi nggak hanya sebuah aplikasi, tapi yang solusi yang kita coba hadirkan itu tetap inovasi gitu. Apakah bisa Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Irsalina dan Nurma yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin dari Kak Rosa bisa disampaikan jawaban dari pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak atas pertanyaannya. Jadi apakah di dalam essay itu kita bisa bikin ide inovatif selain aplikasi? Jawabannya bisa banget Kak. Jadi ide essay ini Kak itu bukan selamanya tentang aplikasi, tapi memang benar sih Kak. Rata-rata penulis essay itu ya bikin idenya tuh lebih mengarah ke aplikasi. Jadi kebanyakan idenya tuh memang aplikasi, aplikasi belajar, aplikasi pariwisata, segala macam.
Nah, tapi ide saya itu Kak nggak sebatas di aplikasi aja. Jadi kalau dari aku sendiri ya Kak, itu membagi ide esai ini itu terdapat 3 jenis. Ya, jenis pertama ya aplikasi lah. Aplikasi ini itu ada kayak software, terus habis itu entah platform atau entah website. Yang mana kalau misalnya ide aplikasi ini itu bertujuan untuk apa ya kayak sarana edukasi, informasi atau kayak sebagai wadah untuk apa ya kayak inilah kayak seputar monitoring segala macam lah. Biasanya kalau aplikasi ini memang lebih sering dipakai di esai-esai yang topiknya soshum, kayak misalnya ekonomi, sosial, budaya, pendidikan atau pariwisata tadi. Nah, terus Kak, ide yang kedua itu ada dalam bentuk produk. Produk di sini itu bisa makanan, bisa minuman, bisa teknologi, bisa alat, bisa patch, atau bisa permen. Intinya kayak produk yang bentuk fisiknya itu ada. Nah, jadi kalau produk ini biasanya dipakai di esai-esai topik sains. Contohnya, minuman teh adiksi alkohol, atau teknologi untuk mendeteksi keberadaan jenazah, atau misalnya apa namanya itu tong sampah pintar terintegrasi sensor proximity dan node MCU. Nah, jadi kalau misalnya produk ini itu sering dipakai di esai-esai topik sains. Terus yang terakhir itu ada komunitas. Kalau komunitas ini sifatnya itu kayak sebuah inovasi yang mana kita membentuk sebuah organisasi atau komunitas gitu atau kayak sebuah lembaga gitu yang mana fungsinya itu ya inovatif lah teman-teman, berbeda dengan komunitas yang lain. Nah, kalau komunitas ini Kak, itu penjelasannya kompleks banget. Kayak struktur organisasinya seperti apa, kegiatan mereka ngapain, metode pembelajaran mereka seperti apa, nanti apa namanya itu kayak edukasi-edukasi yang mereka berikan itu tentang apa. Jadi kayak memang harus dirincikan Kak, kalau misalnya komunitas ini. Salah satu contohnya, ini aku pernah ngebimbing peserta dari UGM, jadi kemarin dia dapat juara 2 nasional, bikin idenya tuh sifatnya komunitas, karena dia dari jurusan sosiologi guys. Jadi karena dia dari jurusan soshum, makanya dia kayak merasa gak bisa menguasai topik sains gitu. Jadi dia bikin komunitas, nama komunitasnya itu Bapak Siaga. Jadi tujuannya untuk mengatasi permasalahan ini, apa tuh namanya patriarki di daerah timur, NTT, TNTB. Nah, jadi di kelas Bapak Siaga ini, itu kami menjelaskan tuh struktur organisasi Bapak Siaga itu seperti apa. Kegiatannya itu seperti apa, kayak apakah dilakukan setiap hari, apakah 1 kali seminggu, dan materi-materi di kelas tersebut dari pertemuan 1 sampai akhir itu harus dirincikan. Metode pembelajaran juga disebutkan. Modul itu juga dibikin ininya, prototipenya gitu. Nah, jadi gitu ya, Kak. Idenya tuh bukan hanya sebatas aplikasi, tetapi Kakak juga bisa nih untuk bikin ide-ide yang lain gitu. Nah, tapi kebanyakan memang pakai aplikasi sih, Kak. Dan dari aku pribadi, jujur kurang tertarik sama ide yang aplikasi, karena mirip-mirip. Nah, jadi gitu sih. Kepada Kak, ini siapa tadi ya? Ini Kak, aku kembalikan lah ke Kak Intan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rosa atas jawabannya. Mungkin dari Kak Irsalina dan Nurma cukup jelas ya. Ya, terima kasih. Sangat jelas sekali. Oke. Baik, karena pertanyaan terakhir telah dijawab, maka berakhir pula sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Rosa Adelia, SPD, yang telah menyampaikan materi serta menjawab seluruh pertanyaan dengan sangat jelas sehingga kita semua mendapatkan ilmu dan wawasan baru. Baik, dengan demikian berakhir pula sesi penyampaian materi Progressive Writing Training pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rosa Adelia, SPD, dan seluruh peserta atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Semoga kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat serta menambah semangat kita dalam mengembangkan kemampuan menulis. Akhir kata, saya Intan Nuraini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekurangan selama memandu jalannya sesi pemaparan materi pada hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan jalannya acara kepada MC kita yang luar biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Saudari Intan Aini selaku moderator yang telah memandu jalannya sesi penyampaian materi pada hari ini. Materi yang telah disampaikan tentunya memberikan banyak wawasan, pengetahuan, serta inspirasi baru bagi kita semua dalam mengembangkan ide menjadi sebuah karya tulis. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri sebagai bentuk apresiasi atas ilmu yang telah dibagikan pada kegiatan hari ini. Baik, sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan dari pelaksanaan kegiatan Progressive Writing Training pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita hari ini, yaitu Kakak Rosa Adelia SPD, atas ilmu, waktu, dan pengalaman yang telah dibagikan. Apalagi khususnya seputaran tentang cara menulis esai yang baik dan berkualitas. Untuk itu, izinkan saya mewakili UKM Penelitian dan Penalaran Forum Inovasi Mahasiswa Universitas Labu Mangkurat untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kakak Rosa Adelia SPD. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami semua, serta silaturahmi ini dapat terus terjalin dengan baik di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri Karosa Adelia SPD atas kesediaannya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Baiklah hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara Progressive Writing Training 1 2026. Saya, Aisyah Dina Sabila, selaku Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi aktif seluruh hadirin pada kegiatan hari ini. Kami juga memohon maaf apabila selama pelaksanaan acara terdapat kesalahan maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Selanjutnya, kepada seluruh peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu, karena setelah ini akan dilaksanakan sesi foto bersama. Baik, diharapkan kepada peserta untuk open kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, diingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta diharapkan untuk open kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan karena saat ini kita akan sesi foto bersama. Baik, untuk sesi foto bersama akan saya pandu untuk gaya pertama yaitu gaya formal. Foto akan diambil dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, untuk gaya kedua yaitu gaya UKM Penalaran dan Penelitian Forum Inovasi Mahasiswa. Seperti ini, teman-teman.
Baik, foto akan diambil dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, untuk gaya terakhir yaitu gaya PWT 1, seperti ini. Baik, foto akan diambil dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Foto bersama selesai. Kepada seluruh peserta, dimohonkan untuk mengisi form presensi dan kepuasan materi yang tautannya sudah dibagikan melalui kolom chat Zoom meeting. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di PWT kedua. Terima kasih teman-teman, sukses terus.